Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu senyum. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang cukup familiar dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang stratifikasi dan diferensiasi sosial. Sebelum kami akan menjelaskan materi kami hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Novita Din dengan NIM 241324031 dan Maria Herlina dengan NIM 241324016 dan Cinderella dengan NIM 241240414. Teman-teman sudah pada tahu belum apa itu stratifikasi sosial? Jadi teman-teman, stratifikasi sosial ini dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu masyarakat secara vertikal yang dapat memicu munculnya hierarki dalam kelas-kelas di masyarakat. Munculnya stratifikasi sosial ini dikarenakan adanya yang dianggap berharga atau prestis dan juga keistimewaan atau privilege dalam masyarakat. Teman-teman udah pada tahu belum stratifikasi itu ditandai dengan apa? Jadi teman-teman, stratifikasi biasanya ditandai oleh beberapa hal seperti kekayaan, keturunan, pendidikan, keahlian, kekuasaan, kehormatan, ataupun gaya hidup dari seseorang. Oke, agar teman-teman semakin memahami tentang stratifikasi sosial ini, silakan simak video berikut ini teman-teman. Di tengah ketimpangan antara kaya dan miskin, perbedaan gaya hidup dan peluang terus memperdalam jurang tersebut. Di sisi kaya kota terdapat klub-klub eksklusif, resor mewah, dan kehidupan sosial yang glamor. Sementara di sisi miskin, banyak yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, bahkan tempat tinggal yang layak. Pendidikan juga menjadi perbedaan yang signifikan. Di lingkungan kaya, sekolah-sekolah swasta dengan fasilitas modern memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak mereka. Di sisi lain, di lingkungan miskin, sekolah-sekolah umum sering kekurangan dana dan tidak mampu memberikan pendidikan berkualitas yang sama. Ini menciptakan kesenjangan pengetahuan yang besar antara generasi muda di kedua sisi kota. Oke teman-teman, setelah kalian menyimak video tersebut, apakah kalian sudah memahami stratifikasi sosial itu seperti apa? Oke, jika teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di bawah kolom komentar ini ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan Oke teman-teman, karena teman-teman sudah memahami apa itu stratifikasi sosial, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sifat-sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, ada stratifikasi sosial terbuka, yang kedua, tertutup, dan yang terakhir, stratifikasi sosial campuran. Nah, pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan sosial terbuka. Jadi, stratifikasi sosial terbuka ini berkaitan dengan mobilitas sosial atau perpindahan masyarakat. Pada stratifikasi sosial ini, semua orang dari lapisan bisa melakukan mobilitas sosial, baik itu mobilitas sosial naik ataupun mobilitas sosial turun. Nah, dengan konsep ini teman-teman, maka semua orang mempunyai peluang ataupun kesempatan yang sama untuk mencapai status berdasarkan usaha mereka masing-masing. Hal ini membuat stratifikasi sosial juga memiliki konsep meritokrasi atau konsep yang melihat pencapaian status sosial atau achieve status seseorang berdasarkan kemampuan ataupun pencapaian dari masyarakat tersebut. Nah, contohnya seperti pelaku UMKM atau orang-orang yang naik status kelasnya menjadi pengusaha kaya atau orang-orang yang naik jabatannya karena kerja keras dari orang tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat yang kedua, yaitu stratifikasi sosial tertutup. Nah, jika tadi saya sudah menjelaskan tentang stratifikasi sosial terbuka, di mana di situ masyarakat diberikan kesempatan ataupun kebebasan untuk meraih apa yang mereka inginkan melalui usaha mereka sendiri. Nah, sedangkan pada stratifikasi sosial tertutup ini, masyarakat mempunyai kesempatan yang sangat terbatas, khususnya dari lapisan sosial masyarakat kelas bawah ke lapisan sosial masyarakat teratas. Nah, teman-teman, stratifikasi sosial tertutup ini ditentu berdasarkan kelahiran atau acquired status. Contohnya seperti sistem kasta yang terdapat di Bali.
Masyarakat yang sejak lahir berada di kasta Brahmana tidak bisa berpindah ke kasta Kshatriya atau Sudra. Sebaliknya, masyarakat yang sejak lahir berada di kasta Vaisya tidak bisa berpindah ke kasta Brahmana atau ke Kshatriya. Halo teman-teman, bagaimana nih setelah kalian mempelajari tentang diferensiasi sosial? Pasti udah pada paham kan? Nah, sekarang di sini kita akan melanjutkan materi kita. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu diferensiasi sosial. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasannya, izinkan saya perkenalkan nama dulu ya. Perkenalkan, nama saya Monica Sendiri Latamo dengan NIM 2413240412. Nah, jadi apa sih itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial itu merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal, yang artinya semua kelompok masyarakat itu sama dalam tingkatannya. Jadi di sini tidak ada pembedaan apapun dalam masyarakat miskin ataupun kaya. Jadi semua masyarakat itu sama. Lalu ada juga menurut seorang tokoh yaitu Soejono Sukanto, diferensi sosial itu merupakan bentuk variasi pekerjaan dalam masyarakat yang dianggap memiliki nilai prestise tanpa memberikan pembedaan yang nyata. Jadi itu ya penjelasannya teman-teman. Jadi di sini juga bukan hanya pengertian saja, tetapi juga memiliki ciri-ciri. Jadi apa saja sih ciri-ciri diferensiasi sosial? Yang pertama itu ada fisik, sosial, dan budaya. Nah, dari ketiga ciri-ciri diferensiasi sosial ini, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang ciri-ciri. Yang pertama itu ada fisik. Jadi, ciri-ciri fisik pada dalam diferensiasi sosial ini merujuk pada perbedaan yang didasarkan pada karakteristik fisik yang dapat dilihat secara langsung. Contohnya itu seperti warna kulit, bentuk mata, jenis rambut, jenis kelamin, serta postur tubuh seseorang. Nah, yang kedua ada sosial. Ciri sosial ini berhubungan dengan peran atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Perbedaan ini tuh muncul karena adanya status sosial, pekerjaan, dan peran sosial yang dijalankan oleh seseorang. Lalu ciri yang terakhir itu ada budaya. Budaya ini mencakup perbedaan dalam hal kebiasaan kita dalam tradisi, norma, nilai, bahasa, adat istiadat, dan agama yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang ciri-ciri diferensiasi sosial, pasti teman-teman sudah ada bayangan tentang materi ini. Selanjutnya, di sini kita akan membahas